Hey guys, terima kasih telah klik video ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa teori-teori konspirasi mengenai kartun yang sangat terkenal, yaitu kartun SpongeBob SquarePants. Di Indonesia, serial animasi kartun SpongeBob SquarePants ini dipopulerkan di La TV dan sekarang berada di TV One. Kemudian hak acara kartun atau acara Nickelodeon dibeli oleh Global TV yang sekarang tayangnya di Global TV SpongeBob SquarePants, termasuk kartun yang lainnya juga. Dan animasi kartun SpongeBob SquarePants ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Steven Hillenburg. Dia juga ahli dalam biologi laut. Lalu kartun ini dirilis di perusahaan United Platform Pictures. Seri animasi ini berlatarkan di Samudra Pasifik yang berada di daerah Pulau Bikini Bottom. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang teori-teori konspirasi dari kartun SpongeBob SquarePants ini. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu 7 karakter dari SpongeBob SquarePants ini melambangkan daily science. Dalam kartun SpongeBob SquarePants ini ada 7 tokoh yang menjadi salah satu bisa dibilang karakter yang paling populer di kartun SpongeBob SquarePants ini. Dan seremnya dari ketujuh tokoh tersebut melambangkan tentang 7 dosa yang paling mematikan. Dan anehnya dari 7 karakter kartun dari SpongeBob ini memiliki karakter-karakter masing-masing yang membuat kita tuh kadangkala kebingungan atau memiliki karakter yang aneh. Sedangkan karakter yang paling utama dalam kartun ini, SpongeBob SquarePants, melambangkan tentang dosa nafsu. Dan selanjutnya yaitu ada tokoh Tuan Crab yang melambangkan tentang kerakusan atau dosa ketamaan. Jadi tidak pernah merasa cukup dengan hartanya. Sedangkan Sandy melambangkan sebagai dosa kesombongan. Sedangkan Gary melambangkan dosa kerakusan. Terus yaitu ada Plankton yang melambangkan tentang dosa iri hati. Terus ada Squidward yang melambangkan tentang dosa amarah. Dan juga ada Patrick yang melambangkan tentang dosa kemalasan. Oke, gimana menurut kalian tentang teori konspirasi yang pertama ini? Karakter SpongeBob SquarePants ini melambangkan tentang 7 dosa yang paling mematikan. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di bawah. Oke, langsung saja kita masuk ke teori konspirasi yang kedua, yaitu tempat Bikini Bottom adalah tempat sebagai percobaan senjata nuklir. Tempat di animasi serial kartun SpongeBob SquarePants ini atau secara tempat tinggal dari pulaunya yang bernama Bikini Bottom, yang dipercaya tempat itu dulunya pernah dijadikan praktek ledakan nuklir yang sangat besar. Dan Bikini Bottom ini terinspirasi dari kota yang beneran ada di dunia nyata, yaitu Bikini Atoll. Kota tersebut namanya kalau di dunia nyata. Bikini Atoll merupakan tempat dari daerah Samudra Pasifik yang dulunya pernah dijadikan sebagai praktek ledakan nuklir. Dan Bikini Atoll ini tidak rekayasa dan benar-benar ada di dunia nyata. Dan lokasi Bikini Atoll ini yang berada di wilayah Samudra Pasifik di Kepulauan Marshall dan terletak di utara Khatulistiwa. Tempat ini merupakan tempat untuk uji coba nuklir pada Perang Dunia Kedua sampai dengan bulan Desember pada tahun 1945. Dan luas Bikini Atoll ini sekitar 40 km dengan panjang Mars sekitar 40 km. Kawasan UNESCO Asia Pasifik. Tahun pengukuhan 2010 hingga ke sesi 34. Dan ini beneran, tidak bohongan. Jadi dulu Bikini Atoll adalah tempat untuk ledakan nuklir pada Perang Dunia Kedua. Dan kurang lebih sebanyak 23 kali dilakukan ledakan nuklir di kota Bikini Atoll ini. Akibat dari uji coba ledakan nuklir tersebut membuat
hewan-hewan atau hewan laut yang berada di Bikini Atoll mengalami kematian, bisa disebut juga lautnya kayak apa ya? Kayak tercemar oleh zat-zat dari nuklir tersebut, sehingga makhluk-makhluk laut yang ada di Bikini Atoll mengalami mutasi karena terpapar oleh radiasi nuklir yang telah mencemari pulau tersebut. Maka dari itu bangunan dari Bikini Atoll kebanyakan terdiri sisa-sisa besi yang dijadikan rumah dan juga gedung di daerah tersebut, dan besi-besi tersebut dipercaya sebagai sisa-sisa dari bom nuklir. Oke, kita langsung lanjut saja ke teori konspirasi yang selanjutnya, yaitu adalah Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Teori konspirasi ini nggak kalah lebih serem ketimbang teori konspirasi yang sebelumnya, yaitu resep rahasia Krabby Patty yang dibuat oleh Tuan Krab. Ternyata dari Krabby Patty tersebut mengandung atau ada bahan dari kepiting di lautan tersebut. Karena kita sampai sekarang pun belum tahu sebenarnya resep rahasia Krabby Patty itu isinya apa sih. Benar-benar sangat rahasia. Dan di animasi kartun SpongeBob SquarePants ini, itu maksudnya tidak pernah dijelaskan isi dari itu tadi resep rahasia Krabby Patty. Dan dipercaya resep rahasia tersebut atau pembuatan dari Krabby Patty dicampurkan dari daging kepiting. Dan Tuan Krab akhirnya mengolah daging kepiting itu menjadi Krabby Patty yang sangat digemari atau sangat disukai oleh warga Bikini Bottom yang ada di sana. Tapi kalau saya lihat-lihat emang jarang sih ada kepiting yang lain di kartun SpongeBob SquarePants itu. Kalaupun ada, paling di episode apa ya waktu itu, lupa saya namanya. Emang ada tapi cuma jarang terlihat aja. Karena yang saling sering kelihatan hanya Tuan Krab saja, yang lain ya siapa coba, nggak tahu. Sedangkan Larry juga lobster bukan kepiting, kan sudah berbeda. Ya agak aneh juga sih, tapi bisa dibilang Tuan Krab ini adalah kanibal berarti dong. Nggak tahu sih menurut kalian pendapatnya gimana, bisa kalian isi di kolom komentar. Oke lah, kita langsung lanjut ke teori konspirasi yang selanjutnya, yaitu akhir kelam kisah SpongeBob SquarePants dan teman-temannya. Dan di teori konspirasi yang ini, SpongeBob SquarePants dinyatakan meninggal atau mengalami kematian, dan sumbernya pun juga tidak jelas bahwasanya kematiannya SpongeBob SquarePants ini disebabkan oleh apa. Dan ini ada bukti dari salah satu episode memperlihatkan foto jasad SpongeBob saat Squidward membacakan surat terakhir, bukan surat Al-Fatihah atau apapun, bukan ya. Dan kemudian Tuan Krab menjual Krusty Krab kepada musuh bebuyutannya, yaitu Plankton. Kenapa kok Tuan Krab sampai menjual Krusty Krab kepada Plankton? Karena itu sebabnya SpongeBob telah meninggal dunia dan membuat Krusty Krab itu seolah-olah kayak bangkrut lah, karena Tuan Krab tidak bisa mencarikan koki sehebat SpongeBob atau masakannya seenak SpongeBob, yang membuat Krusty Krab menjadi bangkrut. Tuan Krab frustasi, akhirnya menjual Krusty Krab tersebut kepada musuh bebuyutannya yang berusaha untuk mendapatkan resep Krabby Patty, yaitu si kecil Plankton. Dan si Gary nasibnya diadopsi oleh Squidward, sedangkan Sandy tidak melakukan penelitian lagi karena tidak ada orang yang menemani, ya karena SpongeBob sudah meninggal. Biasanya kan yang sering menemani Sandy adalah SpongeBob, kayak Sandy meneliti apapun itu. Nah terus si Patrick kemudian nasibnya gimana? Si Patrick mengalami depresi dan kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan untuk menyusul SpongeBob SquarePants ke alam sana. Jadi dia depresi karena ditinggal oleh SpongeBob. Dan kemudian jasad dari Patrick tersebut dimakamkan di samping dengan makam SpongeBob SquarePants. Ya mungkin cukup itu tentang beberapa konspirasi mengenai kartun SpongeBob SquarePants. Gimanakah menurut kalian?
apakah ini beneran atau tidak, hanya cuman dibuat-buat semata dari seseorang, saya kurang tahu. Di sini saya cuman menyampaikan, tidak bermaksud membenarkan atau apapun itu. Jadi bermohon partisipasi dari kalian semua. Mungkin bila saya ada kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kurangnya bisa kalian tambahi di kolom komentar. Oke lah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini tentang teori konspirasi SpongeBob SquarePants ini. Bila kalian suka dengan video ini, seperti biasa ya, jangan lupa dikasih tombol like, komen, jangan lupa untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap saya ada video uploadan terbaru. Oh ya, seperti biasa, jangan lupa tonton video saya di samping kiri dan kanan sini, barangkali tertarik. Oke, terima kasih telah menonton and bye.